Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindita Zafira Kurniawati dari kelas 12 MIPA 1, nomor presensi 7. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan trik menanam melon dengan menggunakan hidropos. Penasaran? Yuk cek videonya! Latar belakang saya dalam menciptakan hidropos ini karena Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di sektor pertanian. Lalu selanjutnya ada hidroponik. Teknologi budidaya pertanian dengan sistem hidroponik diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat yang mempunyai lahan atau pekarangan terbatas, khususnya untuk masyarakat di daerah perkotaan. Salah satu media tanam yang dapat digunakan dalam hidroponik yaitu hidroton. Hidroton merupakan media tanam yang dibuat dari bahan tanah liat lalu dibentuk seperti bulatan dan dilakukan pemanasan pada suhu yang tinggi. Keunggulan dari hidroton sebagai media tanam yaitu bebas racun karena telah mengalami proses pemanasan, praktis dan bisa digunakan berulang-ulang kali. Nah, akhirnya sampai juga nih di pengertian apa sih hidropos itu? Hidropos merupakan singkatan dari hidroton kompos. Hidropos juga dibuat dari tanah liat, tetapi dengan penambahan pupuk kompos, lalu dipanaskan pada suhu yang tinggi dan dibentuk seperti kerikil. Pupuk kompos dipilih sebagai alternatif karena saat ini penggunaan pupuk kimia yang berlebihan dapat merusak sifat fisik, kimia, dan biologi pada tanah. Lalu apa sih manfaat dari hidropos ini? Yang pertama, dapat mengurangi penggunaan sampah, terutama sampah dapur dengan memanfaatkannya menjadi pupuk kompos sebagai bahan baku pembuatan hidropos. Yang kedua, memanfaatkan pupuk kompos sebagai bahan baku pembuatan hidropos sebagai media tanam hidroponik. Dan yang terakhir, dapat meningkatkan karya inovatif dan jiwa kewirausahaan siswa dalam mengelola hidropos sebagai peluang ekonomi kreatif. Lalu berikut ada bahan dan juga alat yang dibutuhkan dalam pembuatan hidropos. Dan ini merupakan proses pembuatan pupuk kompos dan hidropos. Dan inilah penampakan akhir dari hidropos. Alat dan bahan. Yang pertama ada biji, piring, kain bekas, dan air. Siapkan semua alat dan bahan yang dibutuhkan tadi. Lalu mulai semailah biji melon seperti ini. Setelah itu, letakkan biji melon yang sudah disemai dalam ruangan dalam kondisi yang gelap. Langkah pertama, kita isi tresemme menggunakan tanah. Lalu lubang-lubangi dengan menggunakan lidi. Selanjutnya, ambil biji yang telah disemai tadi dan masukkan ke dalam tanah. Terakhir, kita semprot-semprot tanahnya. Berikut adalah pertumbuhan pada bibit. Alat dan bahan ada sekop, bagor, tanah, hidropos, dan tali rafia. Setelah itu, tempatkan semua alat dan bahan sesuai rancangan yang telah digambar sebelumnya. Lalu, pindahkan bibit dari tresemme ke bagor yang sudah siap. Tanam bibit dan pastikan semua akarnya tertutup oleh tanah. Memberi pupuk pada tanaman melon. Menali buah melon dengan rafia agar kuat. Lalu ikatkan tali tersebut pada tiang di atas. Nah, jadi saat saya melihat kondisi melon saya, ternyata daunnya kayak ada putih-putihnya gitu. Nah, lalu saya langsung buka nih Shopee saya. Terus saya cari fungisida. Saya cari nih yang paling rame yang mana. Habis itu saya cek deh.
Akhirnya sampai juga deh. Langsung saya buka kemasannya pakai gunting dan saya tuangkan sedikit saja dalam wadah seperti ini. Setelah itu, tuangkan air hingga penuh. Langkah selanjutnya, kita siapkan sprayernya. Hingga seperti ini. Lalu kita pasang saringannya juga. Setelah itu tuangkan fungisida tadi. Nah, kalau semuanya udah siap, tinggal kita semprotkan ke melonnya. Kayak gini. Pastikan semua bagian dari melonnya terkena fungisidanya ya. Jika sudah ditemukan net pada buah melon, berarti tandanya melon tersebut sudah cukup tua. Jika net tersebut sudah memenuhi buah melon, berarti tandanya buah melon tersebut sudah tua dan siap dipanen.